Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuhu wa ja'ala al-aqidata asasa likfiratih wal ahkama syar'iyyata miqyasa li amalihi wa masdar li ahkamihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga tentu adalah nikmat kesabaran, dan alhamdulillah kita masih istiqomah dalam menjalani ibadah saum Ramadan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, dan bapak-bapak yang berada pada jamaah MT 1453. Walaupun kita jarang bertemu ya Pak, kita udah mungkin beberapa bulan tidak ketemu ya. Insya Allah saya selalu mendoakan ya, mas-mas dan bapak-bapak sekalian, selalu berharap kebaikan ya, mas-mas dan bapak-bapak sekalian ya. Saya berdoa supaya mas-mas dan bapak-bapak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kebaikan itulah maka insya Allah nanti kita akan bertetangga di surga. Dan tidak ada nikmat yang menurut saya lebih indah daripada nikmat ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mendengar kebaikan-kebaikan ya mas-mas dan bapak-bapak semua, yang saya rasakan adalah kesenangan yang sangat luar biasa ya, keindahan bagi saya, bahkan lebih indah ya, lebih senang daripada kebaikan yang saya lakukan. Dan sebaliknya, kalau kemudian ada sesuatu keburukan yang menimpa mas-mas dan bapak sekalian, maka itu adalah sebuah kesedihan bagi saya ya. Bahkan kadang-kadang ya ini kesedihannya melebihi dari kesedihan yang menimpa diri saya sendiri. Kalau kita bicara tentang sabar, maka sabar ini adalah sejatinya adalah merupakan satu kosakata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia, sehingga kadang-kadang orang Indonesia tidak menyadari bahwa sabar itu adalah merupakan bagian dari bahasa Arab dan merupakan kosakata Islam. Sabar ini adalah, yang pertama adalah kata sakti nasihat tentang segala sesuatu masalah. Kalau ya, saya didatengin orang ya, atau ada orang kemudian curhat ya, tanya-tanya, maka kata-kata sakti yang pertama kali saya sampaikan adalah, mas, sabar mas ya, sabar dulu ya. Kalau kemudian kita menasihati anak kita ya, tentu tidak lepas mas kata-kata sabar ini kemudian kita lakukan. Kita lanjutkan di slide yang kedua. Sabar ini adalah berasal dari akar kata ya, bahasa Arab ya, akar kata bahasa Arab ya. Kalau kita nanti pernah belajar dengan Mukarram Musataan ya, maka nanti diajari oleh beliau ini adalah akar kata ya. Akar kata ini ya biasanya adalah merupakan bentuk-bentuk awal ya sebelum kata-kata ini berubah ya, mengikuti wazan-wazan atau perubahan-perubahan tertentu. Sabar ini berasal dari kata sobaro yasbiru sobron ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan masdarnya adalah sobaro yasbiru dan sobron, yang itu artinya adalah menahan. Jadi sabar secara bahasa ya, secara lugawi ya, secara bahasa ya, ini adalah menahan diri ya, atau dalam bahasa Arab disebut al-habs atau al-imsya. Nah, kita di Indonesia ini ada yang unik ya, karya ulama Nusantara ada namanya imsyak.
Nah, kalau sudah imsyak itu kita harus tahan, ya, bukan berarti tidak boleh makan, tapi harus menahan makan. Jadi kalau sudah selesai makan, imsyak jangan nambah lagi, Mas. Ya, justru kemudian harus cepat segera diselesaikan. Kalau yang kemudian baru makan ketika imsyak, ya maka harus disegerakan. Karena kira-kira sekitar 50 bacaan ayat, ya maka itu sudah akan adzan. Jadi imsyak itu boleh makan, ya tetapi harus kita tahan. Ya, jangan seperti kalau kita naik motor ya di lampu merah itu, ya, kuning itu kan harusnya ditahan, Mas. Tapi faktanya kalau di Indonesia ya kuning itu justru ngebut. Ya, kalau dari hijau mau ke kuning ya kita ngebut. Ya, kalau dari merah ke kuning ya kita sudah jalan. Itu habit Indonesia seperti itu. Nah, arti sabar kemudian secara istilah adalah menahan diri dari segala kesulitan. Yo, kenapa kesulitan? Ya karena nanti lebih relate ya dengan arti sabar. Ya walaupun nanti ya kalau kita pelajari nanti lebih jauh, sabar itu juga ada pada ketika mendapatkan kesenangan gitu. Ini adalah eh, slide yang kedua. Kita lanjutkan di slide yang ketiga ya Mas ya. Ya, keempat kalau dari judul ini kita ketiga ya, hukum sabar ya ini adalah pada hukum asalnya, hukum awalnya adalah wajib, tetapi nanti ya, ya, bisa berubah ya menjadi 4 hukum. Ya, ini kemudian dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau ya, kitab masterpiece beliau yaitu adalah Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah hukum sabar adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah haram. Berarti ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunnah, ada sabar yang makruh, dan yang terakhir ada sabar yang haram. Loh, kok ada sabar yang haram? Ada, nanti dijelaskan. Ini slide yang ketiga. Kita lanjutkan, Mas-mas dan Bapak sekalian, kita lanjutkan di slide yang ke-5. Ya, ini slide yang keempat saya lewatkan. Ini adalah nukilan ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, langsung saya bacakan artinya. Sabar dapat dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan hukumnya, yaitu adalah sabar yang wajib, sabar yang sunnah, sabar yang makruh, dan sabar yang haram. Sabar dalam menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang syariat, ya, ini adalah wajib. Sementara menahan diri dari yang makruh ini merupakan sabar yang sunnah. Sedangkan menahan diri dari sesuatu yang dapat membahayakan ini adalah merupakan sabar yang haram. Seperti menahan diri ketika disakiti. Misalnya orang yang dipotong tangannya atau tangan anaknya sementara ia hanya berdiam saja. Ya. Contoh lainnya adalah sabar ketika melihat istrinya diganggu orang lain ya, sehingga membangkitkan cemburunya atau duyuts, tetapi ia memilih tidak menampakkan rasa cemburunya. Begitu juga orang yang diam saat orang lain mengganggu keluarganya, semua itu adalah sabar yang diharamkan. Nah, ini jadi saya jelaskan kira-kira seperti ini, Mbak. Kalau sabar yang wajib, ya itu adalah perkanyaannya adalah perkara yang haram. Ya, jadi kita ya berzina ya, berzina itu adalah menurut hawa nafsu enak. Ya. Tapi sabar untuk kemudian tidak berzina itu adalah sabar yang sifatnya wajib. Ya, karena tidak berzina itu perlu kesabaran, Mas. Ya, jangankan berzina ya, ada orang yang membangkitkan syahwat lewat di depan kita dan kemudian kita sabar untuk tidak melihat, itu perlu perjuangan yang besar. Nah, yang kedua adalah sabar yang sunnah. Apa itu maksud sunnah? Sabar terhadap sesuatu yang makruh. Ya mohon maaf misalnya
merokok ya. Merokok ini memang hukumnya macam-macam ya, tapi saya ambil aja hukum yang makruh ya. Walaupun merokok ada hukumnya yang boleh. Nah, Mas pengen rokok ya, tapi Mas kemudian tahan ya. Itu adalah sabar yang berpahala Mas, sabar yang sunnah insyaallah. Sabar yang makruh ya sabar yang dibenci ya, berasal dari karohah, itu artinya makruh ya sabar yang dibenci. Apa itu sabar yang dibenci? Ya sabar ya ketika ya meninggalkan kesunahan, itu adalah sabar yang dibenci. Jadi Mas biasanya sholat duha atau Mas biasanya Senin Kemis ya, Mas nggak sholat duha, nggak Senin Kemis, sabar lah, nggak apa-apa, besok bisa lagi. Itu sabar yang dibenci atau sabar yang makruh ya. Kalau bisa dihilangkan Mas ya. Dan yang keempat adalah sabar yang haram. Nah, maksudnya adalah sabar terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Contoh, maksudnya wajib ini adalah, kalau dalam contohnya Imam Ghazali ini, sesuatu yang akan menyebabkan doror, seperti kita akan dibunuh, akan dilukai, atau kemudian istri kita diganggu. Kalau kemudian kita sabar, maka sabar kita itu adalah haram. Itu Mas. Kalau istri kita diganggu, ya, maka kemudian habisi Mas. Maksudnya kita tidak boleh bersabar ya. Kita kemudian harus meminta pertanggungjawaban dari istri kita ya. Karena tidak mungkin juga serta-merta ada orang yang mengganggu istri kita kalau kemudian tidak ada sinyal atau tanda-tanda. Dan juga kemudian kita harus melakukan klasifikasi atau tabayun ya terhadap orang yang mengganggu istri kita dan lain-lain dan seterusnya. Ini kemudian dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah slide yang kelima. Kita lanjutkan Mas di slide yang keenam, jenis sabar ya. Jadi ternyata jenis sabar itu ada banyak. Ini kemudian dijelaskan oleh Imam Ali Karamallahu Wajhah ya, di dalam nanti kitab ini. Banyak kitab yang menukil Mas ya, dalam banyak kitab yang menukil. Ini saya ambilkan dari Jami' Us-Shaghir ya, yang hasil karya Imam Asyuyuti. Beliau mengatakan ya, Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah mengatakan bahwa jenis sabar ini adalah tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang sudah jamak kita temui Mas ya. Rumah kebakaran sabar ya, anak bandel ya sabar, motor hilang ya sabar ya, keluarga sakit ya sabar. Musibah ini adalah asoba, berasal kita asoba, sesuatu yang menimpa ya. Kadang-kadang bisa juga baik atau buruk, tetapi dalam konotasi musibah di sini adalah musibah sesuatu yang dirasa manusia, fitrah kita itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, jadi kalau Mas mendapatkan THR atau kenaikan gaji itu bukan musibah ya, jadi tidak perlu bersabar. Ini adalah yang pertama, adalah sabar menghadapi musibah. Kedua adalah sabar dalam ketaatan ya, sabar di dalam ketaatan. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus sabar. Menjalani puasa Ramadan sabar ya, haus ya sabar, menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa ya sabar ya, tidak makan, tidak berjima ya, ini kita sabar dalam menghindari hal-hal yang ya bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa, seperti ngomong jorok, rofats ya, kemudian melihat ya sesuatu yang kemudian tidak boleh dilihat ya. Ya, ada yang bening-bening ya, lihat yang nggak usah dilihat Mas. Itu memang tidak membatalkan puasa Ramadan, tetapi itu membatalkan pahala puasa Ramadan. Ini adalah sabar yang kedua. Yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini seringkali Mas ya, di dalam kehidupan kita, hidup dan kehidupan kita, apalagi kita ya di dalam lingkup negara yang sekuler seperti itu,
maka kemaksiatan ini menjadi sesuatu hal yang lumrah atau jamak. Ya, di kantor ya pada main komisi. Ya, di kantor ya entertainnya cewek. Ya, ini kemudian kita harus sabar. Ya, walaupun ya kalau sekarang ada kantor buka PO kepada kita, kalau kita nggak kasih entertain, ya maka agak susah mas. Kalau kemudian produk kita tidak unggul-unggul sekali, maka di sini kemudian kita harus bersabar. Ini dijelaskan oleh Imam Ali. Ini adalah slide yang ke-6. Di slide yang ke-8 mas ya, slide ke-7 ini adalah nukilannya ya, yang diambil dari kitab Jami'us Shaghir karya Imam Asyuti. Ini saya bacakan terjemahannya di slide yang ke-8 dari Imam bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sabar itu ada 3, yaitu adalah sabar dalam musibah, ya, sabar di dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Barang siapa bersabar dalam musibah sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, maka Allah akan menulis baginya 300 derajat yang tiap derajat jaraknya antara langit dan bumi. Dan barang siapa bersabar dalam melaksanakan ketaatan, ya, maka Allah akan menuliskannya 600 derajat. Tiap 2 derajat jaraknya adalah antara langit dunia dengan Sidratil Muntaha. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 derajat yang jarak 2 derajatnya adalah seperti arasy 2 kali. Ya. Ini adalah jenis-jenis sabar dalam slide yang ke-8. Lanjutkan di slide yang ke-9 mas. Jadi orang bertanya, ya sebetulnya sabar itu kapan mas? Ya, sabar itu di mana? Ya, kapan? Di mana? Posisinya di mana? Ya, saya kira-kira respon saya ini atau perbuatan saya ini adalah sudah sabar atau belum? Maka ini kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis yang mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sabar itu posisinya mas ya. Jadi kapan ya, ketikanya itu ya, posisinya itu ya, munculnya itu ketika muncul respon yang pertama. Ya, jadi contoh seperti ini mas, kita kehilangan motor ya, kita diberi pertama kali kita tahu kehilangan motor, itulah letak sabar kita di sana ya. Jadi respon yang muncul pertama kali kita itu bagaimana, nangis ya, ataupun ngamuk, sedih, marah-marah, yaitu berarti kita belum sabar ya. Kalau kemudian kita dengar anak-anak kita ya ini sakit, respon yang pertama apa? Kalau respon kita yang pertama adalah bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, ya maka kita sudah sabar. Dalam konteks sabar menjalankan ketaatan, ya kalau kita kemudian dapat easy money, uang gampang, respon yang pertama kali kita itu apa? Uang itu kita gunakan kemana? Untuk zakat mal ya, atau kita keluarkan untuk donasi Al-Fatih misalnya ya, maka itu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, dan insya Allah itu adalah sabar. Kalau respon yang pertama lumayan nih bisa untuk karaoke, ya itu kita tidak sabar dalam dalam menjauhi kemaksiatan ya, walaupun nanti tetap akhirnya uang itu kemudian disalurkan ke jalan yang halal ya, tetapi yang dihitung adalah tetap respon yang pertama kali. Ini adalah slide yang ke-9. Alhamdulillah, kita lanjutkan di slide yang ke-10 ya. Qala Rasulullah SAW, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Qala Rasulullah SAW, maka kemudian bersabda Rasulullah SAW, innamal sabru maka kemudian sungguh sabar itu. Jadi innama itu penegasan di dalam kata sabar ya, sesungguhnya sabar itu 'indas sadmatil ula, maka
ketika shot mati, ya, ketika ada informasi, ketika ada gejolak, ketika kemudian ada hantaman tekanan ula yang kemudian pertama. Nah, jadi sabar itu posisinya bukan di gejolak atau hantaman yang kedua, tetapi adalah respon muncul yang pertama, atau di dalam bahasanya disebut shot matil ula. Ini adalah slide yang ke-10. Kita lanjutkan Bapak-bapak sekalian, Mas-mas sekalian ya. Kenapa kemudian harus sabar? Ya. Ada orang kemudian bertanya, Mas, kenapa sih saya harus sabar? Apa supaya rumah tangga saya nggak pecah? Apa kemudian biar saya nggak cerai? Kenapa sih di pekerjaan harus sabar? Apakah supaya tetap dapat bekerja, tetap dapat duit? Ini jawabannya menurut saya adalah kurang tepat. Sabar dalam konteks syariah Islam, ya, ini bukan dalam konteks keindonesiaan ya Pak ya, atau bahasa Indonesia. Ketika kemudian orang muslim bersabar, maka diniatkannya sabar itu adalah merupakan satu ibadah. Ya. Sama seperti puasa. Kenapa puasa? Ya, supaya sehat, ya, supaya langsing, ya, supaya mahnya hilang, getnya hilang. Itu kurang tepat. Nah, sabar itu adalah merupakan puasa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus puasa. Sama kemudian seperti misalnya sedekah. Kenapa kamu harus sedekah? Supaya lebih kaya. Supaya orang melihat saya sebagai seseorang yang pemurah. Itu bukan, Mas ya. Sedekah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah ganjaran pahala. Nah, kembali lagi ke sabar, ya, kenapa kemudian harus sabar? Karena sabar itu adalah merupakan bagian dari takwa. Maksudnya bagian atau dari takwa ini, maksudnya saya jelaskan ya, ini adalah jalan menuju takwa. Kasarannya begini, Mas. Kalau kemudian kita melakukan jalan ya menuju berjalan kemudian untuk menuju takwa ya, maka kemudian kita harus sabar. Kalau kemudian kita nggak sabar, Mas, ya nggak mungkin kita bertakwa. Seperti mas-mas bapak sekalian ke Al-Fatih, ini jalannya bisa lewat dua, Mas, bisa lewat Asoka ya, atau kemudian bisa lewat yang di sebelah sana ya, yang di sebelah Wedangan itu. Ya, Wedangan lagi. Itu ada dua jalan. Jadi Mas bisa memilih untuk lewat Asoka, atau Mas bisa untuk memilih sisi yang sebelah sana ya, lewat jalan Wedangan itu. Nah, oleh karena itu bisa jadi Mas tidak ngelewatin Asoka atau tidak lewat Wedangan ketika menuju ke Al-Fatih. Tapi kalau kemudian Mas menuju takwa, Mas itu pasti harus sabar. Jadi ini sabar ini seperti NKRI, Mas. Sabar ini adalah harga mati. Ya, tidak mungkin Mas takwa itu kalau nggak sabar. Ya, jadi sabar ini adalah suatu keharusan. Ini adalah pada slide yang ke-11. Mas-mas dan Bapak sekalian, kita lanjutkan di slide yang ke-12 dan 13. Ini nanti saya jadikan satu ya. Ini adalah sama tentang ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu, maka sesungguhnya, may yattaqi, barang siapa kemudian bertakwa, wa yasbir, dan kemudian bersabar, fa innallaha, maka kemudian Allah la yudhi'u ajra, tidak akan menyia-nyiakan ajra, balasan atau pahala, muhsinin, dari orang-orang yang muhsin atau berbuat baik. Ini ada di dalam surat Yusuf ayat ke-90. Di dalam surat Yusuf ini menarik sekali, Mas, menurut saya ya. Ya, jadi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innahu ya, ini adalah bentuk lafal kata penegasan ya, atau di dalam bahasa Arabnya adalah inna litauhid ya, inna untuk kemudian menegaskan. Jadi apa yang kemudian ditegaskan? Innahu mayyat taki,
Barang siapa yang bertakwa wa yasbir dan bersabar, ya. Yataki dan yasbir ini dihubungkan oleh wawu yang kemudian disebut wawunya itu adalah wawu atof. Maksudnya apa? Bertakwa dan bersabar itu adalah merupakan satu paket, ya. Tidak mungkin dipisahkan, ya, karena ada wawu atof yang ini merupakan huruf sambung. Ya, Allah mengkaitkan antara sabar dan ketakwaan. Kenapa? Ya, karena kalau nggak sabar, bagaimana bisa bertakwa? Ya. Dan kemudian dilanjutkan di slide yang selanjutnya, innama yuwaffis sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya, ini sama. Innama, ya, ini adalah kata yang sifatnya adalah pengkhususan atau qasr. Ya. Maksudnya adalah mengkhususkan, ya, atau mengkuatkan, ya, impresi atas keutamaan sabar, ya, yang mana sabar itu kemudian diganjar, ya, pahala tanpa batas. Kenapa harus dikuatkan, harus dikhususkan, harus dikoser? Karena sifat sabar ini kemudian menopang tegaknya kebaikan seseorang yang beriman dan selanjutnya nanti akan bertakwa. Karena tidak mungkin orang yang beriman dan bertakwa ini kalau kemudian tidak sabar. Ya, ini adalah slide yang 11 dan 12. Maaf, slide yang ke-12 dan 13. Kita lanjutkan di slide yang ke-14, Mas, ya. Kita sering mendengar, ya, taqarrub ilallah, maksudnya adalah mendekat kepada Allah. Maksudnya apa sebetulnya? Taqarrub ilallah itu saya maknai yang lebih sangat, itu adalah sebetulnya adalah jalan menuju takwa. Mendekat kepada Allah, apa mendekatnya bagaimana, ya? Taqarrub, ya, takwa itu sendiri. Mendekatnya adalah takwa itu sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan langsung kita lanjutkan ke slide yang 15, ya. Makna taqarrub ilallah adalah secara istilah adalah yang pertama adalah orang yang melaksanakan kewajiban, atau artinya adalah ada al-faraid. Orang yang kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang meliputi perbuatan melakukan yang wajib-wajib adalah fi'lul wajibat, dan kemudian meninggalkan yang haram-haram atau tarkul muharramat. Yang kedua adalah orang yang kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah atau nawafil. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wa Hikam. Inilah yang kemudian disebut taqarrub ilallah. Untuk apa taqarrub ilallah? Ini adalah jelas jalan untuk menuju kepada bertakwa. Jalan untuk menuju bertakwa, ya, ada stepnya. Yang pertama adalah melakukan kewajiban, ya. Ini maksudnya adalah melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang kedua adalah orang-orang yang kemudian melaksanakan sunnah. Ini adalah slide ke 14 dan ke 15. Kita lanjutkan, ya, di slide ke 16. Maksudnya apa, ya? Penegasan dari yang tadi, giat dalam melaksanakan yang wajib dan sunnah, jauhi yang haram dan makruh. Kemudian jangan dibiasakan dengan yang mubah. Ada sesuatu yang wajib harus giat, ya. Lebih baik lagi ada yang sunnah juga giat. Yang haram jangan dilakukan, yang haram itu dijauhi, dan juga makruh. Kenapa makruh? Kalau kita sudah terbiasa melakukan yang makruh, maka itu adalah membiasakan untuk kemudian mendekati yang haram. Sebagai contoh begini. Ini sebagai contoh aja, bukannya rokok haram, bukan. Saya nggak bilang rokok haram. Rokok itu mubah. Nah, ada ulama yang mengatakan makruh. Nah, orang yang ganja itu haram jelas. Rokok hukumnya mubah atau makruh. Orang yang ganja ini mesti orang yang merokok, ya. Jadi stepnya itu pertama itu orang harus merokok dulu, baru kemudian dia main ganja. Tidak mungkin ada orang ganja tapi nggak merokok. Caranya gimana? Nah, setelah ganja
dia biasanya mulai naik lagi, putau satu dan lain-lain. Ya, maka putau satu ini pintunya adalah rokok. Maka rokok ini harus dijauhi supaya kemudian kita bisa menjauhi yang haram. Ini dalam konteks ini. Ini ke dalam konteks bahasan ini mas, bukan bahasan mas di rumah merokok, itu silahkan. Kemudian jangan dibiasakan dengan yang mubah. Kenapa? Mubah itu bebas nilai mas, boleh dilakukan boleh tidak. Seperti nonton TV, boleh silahkan nonton TV, tapi jangan dibiasakan. Sekali-sekali boleh. Makanya kalau dalam keluarga saya dari sejak awal menikah memang komitmen memang tidak usah punya TV mas, karena kadang-kadang memang itu menyita waktu kita, dan kadang-kadang juga kontennya nggak pas dengan visi keluarga kita. Itu kan nggak usah, jangan dibiasa dari mubah. Main bola mubah nggak mubah, tapi kalau pagi siang sore main bola itu konyol mas. Main game mubah nggak mubah ya, tapi sekali-sekali boleh mas. Jangan orang berkali-kali, atau bahkan sekarang orang kecanduan game itu parah. Ini adalah slide yang ke-16. Kita lanjutkan ya, di slide 17 nih. Kalau kemudian kita mendekat kepada Allah ya, menuju jalan takwa ya, maka ruang lingkupnya ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mengatur hubungannya dengan Allah ya. Sabar dalam kita berhubungan dengan Allah ya. Yang kedua adalah hablum minanas, hubungan kita dengan manusia, atau dalam konteks ini sabar dalam berhubungan dengan manusia ya. Yang ketiga adalah hablum minan nafsi, atau hubungan kita dengan diri sendiri, sabar ya untuk mengontrol hawa nafsu diri kita sendiri ya. Pengen main ya sabar. Ini adalah cakapan taqarrub ilallah, atau menuju jalan takwa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan di slide yang 18. Taqarrub untuk mencapai derajat ma'rifatullah ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bertakwa, mas. Ya, kita nggak mungkin bertakwa kalau kita kemudian nggak mengenal Allah. Ya, kita nggak mungkin mencintai sesuatu, mengenal sesuatu, menghormati sesuatu kalau kemudian kita tidak mengerti hakikat sesuatu yang kita cintai. Contoh begini, bagi penggemar batu ya dikasih bacan ya dibuang mas. Bagi orang yang nggak menggemari batu mohon maaf, orang dikasih bacan juga dibuang karena dia tidak mengetahui hakikatnya, mas, bahwa bacan itu indah. Nah, kalau teman-teman di MT yang suka batu ya, yang batunya gede-gede, Mas Budi, Mas Didi ya, Mas Yogi ya, juragan batu itu pasti mengenal mas batu ya, karena mengenal pasti dia memperlakukan dengan proper ya. Begitu juga dengan contoh ya burung ya, kalau orang nggak suka burung ya untuk apa. Nah, ini saya lagi punya burung ini, kemarin didonasi oleh salah satu jamaah. Terima kasih mas, saya jadi senang burung lagi. Nah, ini pasti kemudian dia ngerti itu mana burung yang suaranya bagus, mana yang tidak. Itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak ma'rifatullah, nggak mungkin kita bertakwa, nggak mungkin kita sholat, nggak mungkin kita ngaji ya, nggak mungkin kita berjihad, nggak mungkin kemudian kita menafsirkan hajat kita kalau kemudian kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Ya, sama mas, ibarat kita belajar batu, itu butuh proses yang panjang. Awalnya ditipu, awalnya keliru beli, ya. Lama-lama kemudian sudah mengenal hakikat, bahkan dari foto aja sudah bisa melihat, itu berarti sudah expert. Ya, sama seperti kedekatan kepada Allah ini harus dilatih mas, ya, melalui proses yang sangat panjang. Bahkan proses itu terjadi, ya, ini adalah seumur hidup kita. Poin yang ketiga adalah proses panjang untuk mencapai ma'rifatullah. Ini disebut di dalam kosakata ilmu tasawuf mas, ini disebut suluk ya. Suluk itu jangan dibawa ke
kosakata ilmu fikih ya mas. Suluk itu artinya perbuatan. Kalau dibawa ke kosakata ilmu tasawuf ya, suluk itu adalah proses panjang untuk mencapai makrifat Allah. Atau di dalam bahasa saya ini disebut laku spiritual. Ya, laku spiritual. Jadi kita bertakwa, ya, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala menuju jalan takwa. Ini butuh laku spiritual. Ya, tidak instan, tidak gampang, prosesnya tidak mudah dan tidak cepat mas. Yang kemudian mempunyai beberapa tingkatan. Ya, ini diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah taubat. Kalau kita takwa, pertama harus taubat dulu mas. Kenapa? Karena dulu sebelum kita mengerti mas, ya, di slide 19 ya, mas dan bapak sekalian, kita menyesal, kita telah melakukan dosa-dosa. Ya, kita gelo mas, ya, kita ketun, kenapa kita begini begitu, kenapa sih dulu nggak nyekolahin anak kita, ya, kenapa sih kemudian dulu nggak nyuruh istri ngaji. Maka kemudian di situ ada taubat, ya. Taubat itu kemudian kita harus menyesal. Indikator taubat adalah dua, yang pertama adalah penyesalan, ya, penyesalan ataupun permohonan pengampunan dan lain-lain. Yang kedua adalah tidak mengulangi perbuatan. Kalau kita ya di dalam mulutnya menyesal mas, tetapi masih melakukan, ya itu bukan taubat mas, itu namanya makan sambal, ya pedes-pedes tapi ngambil lagi. Yang kedua adalah sabar. Apa sabar? Ya sama, itu adalah menahan, ya, menahan diri atau imsak al-habs, dan dari melakukan taat, ya melakukan taat dan kemudian menjauhi maksiat. Setelah sabar, setelah taubat, maka kemudian dia harus sabar untuk menjalankan syariah. Ya, mas nggak mungkin takwa kalau nggak melalui jalan sabar. Jadi sabar dulu mas, insya Allah nanti kita akan takwa. Kalau di step yang kedua saja mas sudah nggak bisa sabar, bagaimana kemudian bisa takwa? Ini memang karakter saya sudah nggak sabar. Ya harus sabar, belajar sabar mas. Ya belajar sabar. Bagaimana cara kita sabar? Kalau saya nggak sabar, tolong saya dinasihati. Kalau mas nggak sabar, mas saya nasihati. Yang ketiga adalah fakir. Ini dibawa ke dalam kosakata bahasa Arab ya, fakir. Ini adalah mengamis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berharap, ya berharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena segala sesuatu itu dari Allah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah zuhud, yaitu apa? Tidak terpaut hatinya pada dunia, karena dia sudah melihat hakikat dunia. Ya orang yang dulu sehat, yang sekarang sakit. Orang yang dulu hidup, sekarang mati. Yang dulu rumahnya gede, ya sekarang rumahnya dijual, dia ngontrak. Yang sekarang ngontrak, dia pun dulu punya rumah. Jadi dia udah ngerti, ternyata hakikat dunia ini hanya sekedar tempat persinggahan. Kalau kata orang Jawa, dunia ini mau mampir ngumpi. Maka kemudian dia tidak terpaut hatinya pada dunia. Yang kelima adalah tawakal. Ya, menjadikan Allah ini adalah sebagai wakilnya, percaya sepenuhnya oleh Allah. Jadi kita mewakilkan diri kita kepada Allah. Ya. Nah, kalau kata orang-orang Solo pengikut PDIP itu pecah gesang derek mega. Nah kalau tawakal ini pecah gesang derek Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam ini adalah mahabbah, artinya adalah habba yuhibbu, mencintai atau mengabdikan, ya menjadikan diri kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai abdi, sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Solo ada namanya abdi dalem. Abdi itu adalah hamba, dalem itu adalah Kanjeng Gusti atau Raja. Abdi dalem artinya hamba, hambanya Kanjeng Gusti, hambanya Ratu. Nah kalau Abdullah ini adalah menghamba kepada Allah. Yang ketujuh baru kemudian kita makrifat, ya, mengetahui eksistensi hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah, betul-betul kenal, baru kita kenal. Dan yang ke-8, yang terakhir ini adalah kita ridho. Jadi ridho atau menerima, ya, atau tidak menentang, pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah tahapan takwa. Nah, dalam konteks ini slide yang terakhir, slide yang ke-20, dalam konteks meniti jalan kesabaran, ya ini saya rubah mas kata-kata dari yang tadi, takwa tadi. Sabar ini tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Ya mas awalnya memang nggak sabar, tapi kalau mas niatkan untuk sabar, ya mas, ya seumpamanya kehilangan motor, shot mati ula mas nggak sabar, ya, pukulan pertama mas nggak sabar, nanti insya Allah pukulan ke-10 mas jadi sabar, ya, atau kehilangan motor 10 dulu baru sabar. Ini adalah proses mas.
Mas hatinya dilebak oleh seseorang, ya, mungkin Mas belum sabar, tapi suatu saat Mas itu niatin sabar, suatu saat Mas akan sabar. Jadi sabar itu ada satu proses. Ya. Poin yang kedua, proses panjang untuk mencapai kesabaran disebut adalah sulu atau laku spiritual. Ya, jadi proses di dalam kehidupan kita ketika kita menimpa ketika kita ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, maka itu kita jadikan sebagai laku spiritual, ya, untuk kemudian menuju kesabaran, Mas. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang buruk atau bukan sesuatu yang sia-sia, bukan. Itu adalah laku spiritual kita. Poin yang ketiga, proses panjang yang melibatkan ya, untuk menuju kesabaran ini melibatkan banyak person dan peristiwa. Oleh karena itu, saya selalu katakan pada teman-teman saya, Mas, person peristiwa yang menjadikan bagian yang itu adalah merupakan bagian dari musibah kita seharusnya berterima kasih kepada person itu dan peristiwa itu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bagian dari laku spiritual yang akan mengantarkan kita kepada kesabaran, dan kesabaran itu akan mengantarkan kita kepada takwa. Ya, saya kemudian dilukai hatinya oleh si A. Pada hakikatnya kita harus berterima kasih, Mas, kepada si A. Kenapa? Karena dia itu kita berlatih sabar. Kalau nggak ada dia, saya nggak mungkin bisa berlatih sabar. Dan ini sudah saya rasakan. Saya kira cukup sekian, Mas. Nanti kita lanjutkan proses tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.